Assalamualaikum Bu Elisa, Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan coaching ya. Coaching, Pak Diki menjadi coach, Bu Elisa menjadi coachingnya ya. Kita menerapkan alur teknik Tirta itu ya. Oke. Silahkan dimulai untuk praktiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Kalau tubuh mah sehat gitu. Cuma ini ada sedikit kendala ketika saya belajar di kelas. Anak itu kurang fokus ketika dalam pembelajaran. Nah, itu saya mau bisa supaya aktif di kelas tuh Pak, siswa itu. Oke. Nah, berarti untuk pertemuan ini kita diskusi berarti ya Bu ya tentang apa tuh solusi agar si siswa ini fokus dalam belajar begitu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya ini yang ingin saya tanyakan pertama ini Bu. Ibu itu ngajar kelas berapa Bu? Kelas 2 Pak. Kelas 2 SD. Oh, kirain SMP 2 SD. Berarti tingkat bawah ya? Tingkat rendah. Total siswanya ada berapa Bu? 25. Nah, ini kan tadi ada yang kurang fokus. Iya, Pak. Dari total 25 siswa, yang kurang fokus ada berapa Bu? Untuk pembelajarannya ini? Hampir banyak nggak? Setengahnya lah Pak. Setengahnya kurang fokus. Setengahnya berarti ya sekitar 12-an ya? Iya, Pak. Kurang fokus. Oke, 12 orang kurang fokus. Nah, ini yang saya tanyakan Bu. Berarti ketika ini anak-anak kurang fokus nih, imbasnya seperti apa Bu ke nilai kira-kira? Anak-anak bakal ini nggak? Nilainya bagus nggak kira-kira? Iya Pak, imbasnya justru itu yang mau saya tanyakan. Jadi nilai itu kan jadi otomatis rendah kan, karena si anak itu tidak fokus, tidak bisa menerima materi. Terkadang saya itu suka berpikir apakah saya yang kurang dalam menyampaikan materi kepada si anak, karena si anak itu kok gini ya tidak fokus, apakah saya yang kurangnya. Itu yang saya mau sharing ke paham. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya ini Bu. Jadi kalau misalkan anak-anak kurang fokus, kira-kira ini Bu, Ibu menerapkan materi di kelas itu seperti apa Bu? Ceramah atau mengasih tugas aja, udah tugas anak-anak ini tugas misalkan gitu, atau gimana Bu ini proses pembelajarannya? Iya Pak, itu saya selalu memberikan ceramah ketika dalam pembelajaran di kelas itu. Oke. Nah gini Ibu, kalau misalkan Ibu ceramah, murid ceramah, ini kita bayangkan Ibu sebagai murid, saya sebagai guru, saya akan memberikan ceramah 2 jam, jenuh nggak Bu? Iya Pak, jenuh kan? Tentu jenuh Pak, saya juga merasakan gitu, tentu jenuh. Berarti kalau Ibu nanti ngajar kepada anak-anak, ceramah aja anak-anak pasti jenuh kan? Iya betul Pak, betul. Bisa dilihat tadi total 25 orang, ada 12 orang tidak fokus, kemungkinan besar kan jenuh Bu mau ceramah. Nah kira-kira nih Bu, saya ingin tahu, kalau Ibu menggunakan ceramah, ada nggak metode lain selain ceramah agar anak-anak itu kan aktif dalam pembelajaran? Kira-kira seperti apa Bu? Mungkin kita belajarnya di luar atau menggunakan media pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Oke, yang satu dulu saya. Iya. Yang di luar itu di luar apa? Luar negeri atau gimana Bu? Luar sekolah tuh Pak. Di luar negeri. Kalau mahal harganya. Berarti di luar sekolah ya Bu ya? Berarti di lapangan ya? Iya, di luar lapangan. Kenapa harus di lapangan Bu? Kira-kira? Kan anak biar ada suasana baru di luar. Suasana baru ya, suasana baru, jadi fresh lagi ya Bu ya. Iya, biar fresh. Oke, betul. Nah itu salah satu solusinya. Biar ada penyegaran. Penyegaran. Nah yang kedua tadi itu medianya kurang bervariasi ya. Iya betul Pak. Berarti selama Ibu itu di kelas, kira-kira agar bervariasi pembelajarannya, Ibu harus seperti apa kira-kira? Ya harus menggunakan media seperti gambar ya Pak. Media gambar biar anak itu menarik. Oke, menarik. Berarti kalau misalkan media yang menarik, gambar-gambar, Ibu harus membuat skenario bagaimana membuat gambar ataupun media teknologi seperti Canva. Berarti Ibu harus membuat. Kan sekarang mah tidak membuat Pak. Gimana? Ada menggunakan apa Bu? Menggunakan InFocus. InFocus. Kebetulan
Alhamdulillah ada, cuma ya itu Pak kendalanya. Nah kalau InFocus kan itu sarana ya Bu ya. Iya, berarti sarana. kalau untuk media berarti kan dari laptop ya Bu ya? Iya, dari laptop. Ibu gambar-gambarnya apakah dari Google atau dari apa? Atau Ibu membuat? Dari Google. Dari Google, oke. Berarti kan Ibu bisa menggunakan teknologi informasi kan? Iya. Jadi nggak gaptek Bu, Ibu sudah hebat. Tadi membuat siswa menarik pembelajaran itu biar senang, praktikumnya sekali-kali pembelajaran di luar, terus menggunakan teknologi informasi juga kan lewat Google tadi kan media pembelajarannya. Ini rencananya Bu kira-kira. Kalau Ibu merencanakan hal seperti itu, seperti apa sih rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana yang saya akan lakukan itu saya akan menggunakan media pembelajaran kreatif. Contohnya tadi menggunakan media InFocus ya Pak. Supaya si anak itu bisa tahu kan kalau anak SD itu harus yang menarik gambar supaya minat belajarnya itu dapat. Dan InFocusnya itu apakah dalam bentuk gambar atau video? Dalam bentuk gambar. Oke. Dalam bentuk gambar. Jadi nanti Ibu menayangkan gambar-gambar tentang pembelajaran di InFocus gitu kan. Oke. Selanjutnya berarti tadi yang pembelajaran di luar kelas. Berarti kan di lapangan. Rencana Ibu seperti apa Bu? Untuk di kelas seperti itu. Saya belum kebayang pembelajarannya seperti apa ya. Contohnya saya mempelajari kelas dalam menggunakan di luar ya. Di luar itu untuk mengukur, contohnya matematika, mengukur benda yang ada di lingkungan sekolah. Bisa kan anak mengukur benda itu daun, bisa terus mengukur apa itu teh? Apa tuh? Pagar, kan ada pagar ya sedikit bisa. Berarti seperti misalkan penjumlahan dasar ya Bu ya. Penjumlahan. Berarti anak-anak bisa hitung berapa batu bisa dihitung. Berarti kalau di kelas tuh kan ngitung apa sih gitu kan, kalau di luar kan bisa batu. Bisa menghitung pohon kan. Bisa. Pohon-pohon tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, berarti kan Ibu praktikum atau pembelajaran di luar kelas juga kan bisa ya? Iya, betul Pak. Nanti ketika memang sudah dilaksanakan, insya Allah itu bahwa anak-anak yang tadinya tidak fokus atau malas belajar karena bosan ceramah aja, bakal antusias ketika di pembelajaran jadi luar. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan ini tanggung jawab nih Bu, kan Ibu akan melaksanakan nih, rencana aksinya kalau seperti apa Bu? Tanggung jawabnya, komitmen Ibu kira-kira? Komitmennya itu saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak, yang sekarang, tapi cuma saya itu hanya kan ada 3. Saya hanya akan menggunakan model produk saja aja Pak. Produknya apa Bu? Proses. Proses maaf Pak. Terus satu lagi apa Bu? Proses dan konten. Nah, tadi kan kontennya ada yang gambar, ada yang video. Betul. Nah, untuk selanjutnya berarti kalau misalkan Ibu seperti itu, ini akan dilaksanakan kapan Bu? Ya secepatnya Pak, biar anak itu ada motivasi dalam pembelajaran. Saya ingin mengukur ini Bu. Ketika Ibu melaksanakan tadi diferensi proses dan konten, terus nanti pembelajarannya bervariasi, menurut Ibu anak-anak yang 12 ini yang tadi motivasinya kurang, bosan karena ceramah, bakal berapa yang kurang kira-kira? Insya Allah bakal semuanya Pak. Tadinya saya menonton ceramah terus berbicara ceramah, tapi kan ketika saya menggunakan media yang tadi seperti proses dan konten, Insya Allah sudah terbayang, Insya Allah anak itu akan bisa melaksanakan dengan aktif, akan termotivasi belajarnya. Nanti outputnya ketika anak-anak prosesnya bagus, pembelajarannya bagus, nilai bakal gimana Bu? Ya meningkat lah Pak. Nah gitu, berarti kan Ibu sudah tahu nih solusinya. Jadi Ibu harus membuat apa tadi Bu? Proses ini sama kontennya melalui gambar sama gambar dan video. Terus juga biar nggak monoton melaksanakan pembelajaran di mana Bu? Di luar sekolah. Nah, tinggal komitmen Ibu. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Jadi memang 12 orang ini atau semua nanti akan aktif belajar. Jadi benar-benar senang ketika proses pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan nanti hasil akhirnya siswa itu nilainya bagus-bagus gitu Bu. Iya Pak. Gimana Bu perasaannya Bu? Alhamdulillah Pak, setelah saya sharing-sharing dengan Bapak,
ternyata mungkin ini suatu ilmu ya, suatu gagasan untuk kedepannya harus bagaimana saya ada pencerahan. Alhamdulillah sharing saya bapak dari saya sangat hebat, sangat luar biasa. Ibu yang hebat ini kan ibu solusinya tuh, ibu hebat. Tapi kan itu kan dari ide-ide jadi dari bapak juga, masukan dari bapak. Ternyata saya itu ada kekurangannya mungkin dalam segi pembelajaran. Jadi kita perbaikan juga ya Bu ya, refleksi, evaluasi buat saya untuk kedepannya buat si anak-anak itu biar bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan aktif. Betul, siap Bu. Begitu Bu, kalau dari saya ada lagi Bu, boleh? Sudah Pak, sudah cukup. Sudah. Siap. Kalau sudah cukup, terima kasih Bu. Saya juga ada jam juga masuk sekarang juga. Jadi memang terima kasih sudah bisa sharing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Diki dan Bu Elisa, proses coaching yang sangat luar biasa. Tidak terlihat ada ada level gitu ya, kita setara jadi mitra gitu ya. Bu Elisa dengan Pak Diki yang menjadi coachnya itu bisa memposisikan diri lah, bisa membawa ke nuansa yang lebih cair gitu ya, luar biasa. Dilihat dari alurnya, tujuannya sudah terlihat. Pak Diki menanyakan tujuan, meskipun tersirat ya bercerita Bu Elisa karena adanya kurang fokus di pembelajaran anak itu ya. Ingin kelasnya aktif, terus setengahnya itu tidak fokus ya, dan berimbas kepada nilai katanya. Terus identifikasinya itu karena metode ceramah, jadi anak tuh jenuh ya tadi. Nah, rencana-rencana yang akan dilaksanakan, diaksikan itu Bu Elisa banyak juga ide-idenya. Ternyata ketika digali luar biasa. Ingin belajar di luar menggunakan media yang variatif, menggunakan media gambar, terus pakai Infocus, bisa download dari Google dan searching di media lainnya itu sudah sangat bagus gitu ya. Terus tanggung jawabnya, komitmennya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi ya, secepatnya mungkin di pertemuan selanjutnya ingin langsung diterapkan itu sangat luar biasa. Iya Pak. Di proses dan juga konten ya. Pak Diki juga tadi menanyakan bagaimana perasaannya setelah melaksanakan sharing gitu ya, sharing coaching ini. Ternyata senang Bu Elisa. Itu saja mungkin hasil observasi dari saya sebagai observer. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran ini sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Cukup, terima kasih.